Ponselku berbunyi, dan suara merdu dari seberang sana memanggil, "Di, kamu ke rumahku duluan deh sana. Saya masih meeting. Daripada kamu kena macet di jalan, mendingan jalan sekarang di sana." "Oke deh. Saya menuju rumah kamu sekarang. Kamu meeting sampai jam berapa?" "Ya, Sor sudah pulang deh. Tunggu aja di rumah." Meluncurlah aku dengan motor Honda ke sebuah rumah di salah satu kompleks di Jakarta. Memang karirnya sedang naik daun dan dia banyak melakukan meeting akhir-akhir ini. Aku sih sudah punya posisi lumayan di kantor. Hanya saja, kemacetan di kota ini begitu parah. Jadi lebih baik beli motor saja daripada beli mobil. Vina pun tak keberatan mengarungi pelosok-pelosok kota dengan motor bersamaku. Kebetulan pekerjaanku di sebuah biro iklan membuat aku bisa pulang di tengah hari, tapi bisa juga sampai menginap di kantor jika ada proyek yang harus digarap habis-habisan. Vina, pacarku, mendapat fasilitas antar jemput dari kantornya. Jadi, aku bisa tenang saja pergi ke rumahnya tanpa perlu menjemputnya terlebih dulu. Sesampai di rumahnya, pagar rumah masih tertutup walau tidak terkunci. Aku mengetok pagar dan keluarlah Marta, kakak Vina, untuk membuka pintu. "Wot, enggak kerja?" Tanyaku. "Enggak. Aku izin dari kantor mau ngurus paspor." Jawabnya sambil membuka pintu pagarnya yang berbentuk rolling door lebar-lebar agar motorku masuk ke dalam. "Nyokap kemana?" Tanyaku lagi. "Oh, ini dia lagi ke rumah temannya Tun, ngurusin arisan." Kata Marta, "Kamu mau duduk di mana, Dodi? Di dalam nonton TV juga boleh. Atau kalau mau di teras ya nggak apa juga." "Bentar ya, saya ambilin minum." Setelah motor parkir di dalam pekarangan rumah, ku tutup pagar rumahnya. Aku memang akrab dengan kakak Vina ini, umurnya hanya sekitar 2 tahun dari umurku. Ya, aku menunggu di terasa jalan, canggung juga rasanya duduk nonton TV bersama Marta. Apalagi dia sedang pakai celana pendek dan kaos oblong. Setelah beberapa lama menunggu Vina di teras rumah, aku celinukan juga tak tahu mau bikin apa. Pisang, aku melongok ke ruang tamu, hendak melihat acara televisi. Wah, ternyata mataku malah terpana pada paha yang putih mulus dengan kaki menjulur ke depan. Kaki Marta ternyata sangat mulus, kulitnya putih menguning. Marta memang sedang menonton TV di lantai dengan kaki berjelonjor ke depan. Kadang dia duduk bersilai baju. Kaosnya yang tipis khas kaos rumat menampakkan tali-tali BH yang bisa kutebak berwarna putih. Aku hanya berani sekali-kali mengintip dari pintu yang membatasi teras depan dengan ruang tamu. Setelah itu barulah ruang nonton TV. Kalau aku melongokkan kepalaku semua, ya langsung terlihatlah wajahku. Tapi rasanya ada keinginan untuk melihat dari dekat paha itu, biar hanya sepintas. Aku berdiri. "Tah, ada koran enggak ya?" kataku sambil berdiri, memasuki ruang tamu. "Lihat aja di bawah meja." Lalu saat mencari-cari koran itulah kugunakan waktu untuk melihat paha dan postur tubuhnya dari dekat. Putih mulus semua. Buah dada yang pas dengan tubuhnya. Tingginya sekitar 160 cm dengan tubuh langsing terawat dan kuku melekat di tubuh dengan pasnya. "Aku ingin kataku membatin. Aku membayangkan Marta dalam keadaan "Kok kamu ngeliatin saya kayak gitu?" "Saya bilangin Vina loh." Marta menghardik, dan aku hanya terbengong-bengong mendengar hardikannya. Aku tak sanggup berucap walau hanya untuk membantah. Bibirku membeko. Malu, takut Marta akan mengatakan ini semua ke Vina. "Apa kamu melotot begitu? Mau ngancam?" "Hah? Astaga, Marta, kamu salah sangka?" kataku tergagap. Jawabanku yang penuh kegamangan itu malah membuat Marta makin naik pitam. "Saya bilangin kamu ke Vina." "Pasti saya bilangin," katanya setengah berteriak. Tiba-tiba saja Marta berubah menjadi sangar. Kekalemannya seperti hilang dan barangkali dia merasa harga dirinya dilecehkan. Perasaan yang wajar kupikir-pikir. "Marta, maaf, benar-benar nggak sengaja saya. Saya nggak bermaksud apa-apa." Aku sedikit memohon. "Tah, tolong dong. Jangan bilang Vina kan cuma ngeliatin dong. Itu juga nggak sengaja. Pas saya lagi mau ngambil koran di bawah meja,
Baru saya lihat Elu, kataku mengibas sambil mendekatinya. Marta malah tambah marah bercampur panik saat aku mendekatinya. Kamu ngapain nyamperin saya? Mau ngancam? Keluar kamu, katanya garang. Situasi yang mencekam ini rupanya membuatku secara tidak sengaja mendekatinya ke ruang tamu. Dan itu malah membuatnya panik. Duh, maaf banget nih. Saya nggak ada maksud apa-apa. Beneran, kataku. Namun, situasi telah berubah. Marta malah menganggapku sedang mengancamnya. Ia mendorong dadaku dengan keras. Aku kehilangan keseimbangan. Aku tak ingin terjatuh ke belakang. Kurai tangannya yang masih tergapai saat mendorongku. Raihan tangan kananku rupanya mencengkeram erat di pergelangan tangan kirinya. Tubuhnya terbawa ke arahku tapi tak sampai terjatuh. Aku pun berhasil menjaga keseimbangan. Namun, keadaan makin runyam. Kamu kok malah tangkap tangan saya? Mau ngapain kamu? Lepasin enggak? Kata Marta. Entah mengapa, tangan kananku tidak melepaskan tangan kirinya. Mungkin aku belum sempat menyadari situasinya. Merasa terancam, Marta malah sekuat tenaga melayangkan tangan kanannya ke arah mukaku, hendak menampar. Aku lebih cekatan. Kutangkap tangan kanan itu, kedua tangannya sudah kupegang tanpa sengaja. Kudorong dia dengan tubuhku ke arah sofa di belakangnya. Maksudku hanya berusaha untuk menenangkan dia agar tak mengasariku lagi. Tak sengaja, aku justru menindih tubuh halus itu. Marta terduduk di sofa, sementara aku terjerembab di atasnya. Untung saja lututku masih mampu menahan pinggulku, namun tanganku tak bisa menahan bagian atas tubuhku karena masih mencengkeram dan menekan kedua tangannya ke sofa. Jadilah aku menindihnya dengan mukaku menampar di pipinya. Tercium aroma wangi dari wajahnya dan tak tertahankan. Sepersekian detik bibirku mengecup pipinya dengan lembut. Tak ayal, sepersekian detik itu pula Marta meronta-ronta. Marta berteriak, lepasin, lepasin, dengan paraunya. Waduh, runyam banget kalau terdengar tetangga. Yang aku lakukan hanya refleks menutup mulutnya dengan tangan kananku. Marta berusaha V4 gram 1 empati, namun tak bisa. Yang terdengar hanya HFF saja. Namun, tangannya sebelah kiri yang terbebas dari cengkeramanku justru bergerak liar, ingin menggapai wajah Kunghan. Tak terpikir, posisiku ini benar-benar seperti berniat mem-3-0 sama Tai. Marta sepertinya pantas untuk di 3-0. Separuh tubuhnya telah kutindih. Dia terduduk di sofa. Aku di atasnya dengan posisi mendudukinya namun berhadapan. Kakinya hanya bisa meronta, namun tak akan bisa mengusir tubuhku dari pinggangnya yang telah kududuki. Tangan kanannya masih dalam kondisi tercengkeram dan ditekan ke sofa. Tangan kirinya hanya mampu menggapai-gapai wajahku tanpa bisa mengenainya. Mulutnya tersekap, tubuh yang putih itu dengan lehernya yang jenjang dan sedikit muncul urat-urat karena usaha Marta untuk berteriak. Benar-benar membuatku dilanda nafsu tak kepalang. Aku berpikir, bagaimananya tanpa harus melakukan berbagai kekerasan seperti memukul atau merobek-robek bajunya. Dasar otak keparat, diserang nafsu. 2-3 detik kemudian aku mendapatkan caranya. Tanpa diduga Marta, secepat kilat kulepas cengkeraman tanganku dari tangan dan mulutnya. Marta terkulai di sofa dan aku pun tidur telantang di karpet. Aku telahnya Marta awalnya tak terima. Namun sisi sensitif yang membangkitkan libidonya tak sengaja kudapatkan, yaitu usapannya. Ternyata, dia sudah pernah bercinta dengan kekasihnya terdahulu. Dia hanya tak menyangka, aku pacar adiknya malah menjadi orang kedua yang menyentuhnya.